Ko'y miligaya, miradiligaya, ko'y miligaya. Ya, itu adalah Ko'y miligaya dengan bantal saya yang warna biru. Lapa aku iki? Bantalnya sudah saya buang. Ya, kenapa saya membawa bantal di pembukaan? Karena kita akan membahas tentang tindihan atau sleep paralysis atau yang dinamakan juga rep-rep. Ya, umat-umat semua, selamat datang di channel kesayangan kalian, Susan Araya. Tindihan. Bagi kebanyakan orang tidur itu enak alias enak sekali. Tetapi tidak untuk saya. Seringkali di tengah-tengah tidur yang sangat dalam tiba-tiba bangun dan kemudian ada di tengah-tengah situasi setengah sadar yang aneh tanpa mampu bergerak bahkan sulit bernapas. Siapa mama di rumah yang mempunyai fenomena janggal ini yang sama dengan saya? Ngacung alias angkat tangan. Ya, hampir semua di sini saya bisa melihatnya. Di tengah-tengah kepanikan itu selalu muncul gambaran realistis mengenai kehadiran seseorang di sekitarnya. Dan beberapa kali saya juga merasa disentuh dan diraba karena ada beberapa bagian yang terasa lebih hangat dari bagian tubuh yang lain yang tidak tersentuh. Pernah juga saya melihat sesuatu yang berwarna hitam bangun dari tubuhnya dan menembus tembok di sampingnya. Saya bisa kena tidur lumpuh sampai beberapa kali dalam semalam. Dan saya pun juga mulai rutin mengalaminya sejak usia 6 tahun. Nggak perlu ditanya deh rasanya. Rasanya gimana? Sumpah melelahkan. Siapa saya? Saya adalah salah satu dari kalian dan dari sekian orang yang mengalami tindihan. Fenomena ini di mana kita bangun dari tidur lalu tidak bisa bergerak sama sekali. Menurut penelitian 20-45% dari kita pernah mengalami kejadian ini setidaknya 1 kali dalam hidup. Apakah kamu pernah mengalami tindihan seperti saya? Ya, di Indonesia selain sebutan tindihan, fenomena semacam ini disebut juga rep-repan atau rep-rep. Sebagian orang di Indonesia percaya bahwa ketidakberdayaan dalam tidur dan rasa sesak itu datang dari semacam jin atau makhluk halus. Kalaupun tidak percaya sama kepercayaan itu karena kamu menganggapnya tahayul, tetap saja ada suasana spiritual yang menyeramkan dari proses ketindihan. Adanya halusinasi yang khas seperti munculnya sosok lain di dekat kita. Tergantung latar belakang kebudayaannya. Makanya setiap kebudayaan punya mitosnya sendiri-sendiri. Orang dari etnis Hmong di Vietnam dan Laos menjulukinya Dapsong. Penduduk Kamboja punya sebutan sendiri, yakni Kmauch Sangkat. Di setiap negara kawasan Asia Tenggara, subur kepercayaan gaib soal tindihan. Dan ini adalah sebuah fenomena yang sangat kerap dikaitkan dengan kematian mendadak di kala tidur dan beragam mitos mistis lainnya akibat ulah makhluk halus. Tapi jangan dipikir semuanya berupa gangguan hantu seperti diyakini penduduk Asia Tenggara. Banyak orang yang mengalami tindihan di Amerika Serikat melihat hewan yang menindih mereka, misalnya laba-laba. Ada juga yang merasa ditindih agen rahasia atau alien. Malah pernah ada juga yang merasa ketindihan anak kucing. Imutnya. Pengalaman tidak bisa gerak padahal bangun di belahan dunia manapun menakutkan. Dokter-dokter di Amerika Serikat mulai tertarik pada fenomena tindihan ketika ditemukan banyak kasus serupa dari imigran asal Vietnam dan Kamboja di negara itu sepanjang tahun 1977. Mereka melapor terbangun di tengah tidur dan tidak bisa bergerak.
Saat itu ditemukan lebih dari 100 pemuda yang dalam keadaan sehat mati secara tiba-tiba dan misterius dalam tidur mereka. Dan kala itu dikategorikan sebagai Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome atau SUNS, S-U-N-D-S. Ya, saat itu tidak ada penyebab valid yang ditemukan para dokter, kecuali tingginya kasus tindihan dan kepercayaan suku Hmong soal Dapsok. Belakangan ditemukan juga fakta bahwa SUNS terkait dengan gangguan kesehatan genetis, yakni tubuh gagal berkoordinasi dengan sinyal elektrik di otak yang menyebabkan jantung berhenti berdetak. 2 dekade kemudian, guru besar gangguan tidur dari University of California, San Francisco memperoleh kesimpulan mengejutkan. Para imigran Hmong itu meninggal saat tidur karena tubuhnya kelelahan dan otaknya lemas gara-gara terlalu percaya ada hantu bernama Dapsong. Kelelahan ini memicu serangan jantung. Dan sedangkan menurut Andreas Prasaja, sebagai satu-satunya dokter medis ahli gangguan tidur di Indonesia, tindihan berbeda dari kasus kematian mendadak saat tidur yang biasa dialami oleh pemuda suku Hmong. Menurutnya, rep-repan tidaklah berbahaya. Jika seseorang mengalaminya, tidak perlu susah-susah dilawan. Anggap saja angin lalu dan upayakan tidur kembali. Secara medis, tindihan disebut sleep paralysis. Sleep paralysis alias tindihan ini memang bisa berlangsung dalam hitungan detik maupun menit. Dan menurut Al Cheney, peneliti dari Universitas Waterloo, Kanada, sleep paralysis adalah sejenis halusinasi karena adanya malfungsi tidur di tahap rapid eye movement atau REM. Sebagai pengetahuan berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi dalam 4 tahapan. Tahapan itu adalah tahap tidur paling ringan, kita masih setengah sadar, tahap tidur yang lebih dalam, tidur paling dalam, dan tahap REM. Pada tahap inilah mimpi terjadi. Saat kondisi tubuh terlalu lelah atau kurang tidur, gelombang otak tidak mengikuti tahapan tidur yang seharusnya. Jadi dari keadaan sadar saat hendak tidur ke tahap tidur paling ringan, lalu langsung melompat ke mimpi REM. Dan ketika otak mendadak terbangun dari tahap REM, tapi tubuh masih belum, disinilah sleep paralysis terjadi. Kita merasa sangat sadar, tapi tubuh tidak bisa bergerak. Ditambah lagi adanya halusinasi, muncul sosok lain yang sebenarnya ini merupakan ciri khas dari mimpi. Selain itu, sleep paralysis juga bisa disebabkan sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Akibatnya muncul stres dan terbawa ke alam mimpi. Lingkungan kerja pun ikut berpengaruh. Misalnya kalian bekerja dalam shift sehingga kekurangan tidur atau memiliki pola tidur yang tidak teratur. Jika demikian, apakah tindihan atau sleep paralysis bisa dicegah? Ya, ada beberapa cara yang disarankan dokter untuk mencegah dan menghadapi tindihan. Yang pertama, saat tindihan jangan panik. Cobalah untuk tenang dan aturlah nafasmu. Mengatur nafas dapat mengurangi rasa panik yang menjalar di seluruh tubuhmu, sekaligus mengurangi rasa sakit akibat perasaan tertindih tersebut. Karena tubuhmu ketindihan, tentu bagian dada pun menjadi sesak dan membuatmu sulit bernapas. Dan di saat sulit bernapas ini, kamu pun makin panik. Yang kedua, apapun yang kamu rasakan, coba santai aja. Santai saja, Bong, dan rilekskan tubuhmu. Daripada pusing memikirkan bagaimana nasibmu sekaligus panik tidak jelas, yang juga tidak menyelesaikan masalah, lebih baik kamu langsung merilekskan tubuhmu, supaya perlahan-lahan rasa ketindihan tersebut hilang. Yang ketiga, agar tindihan tidak datang lagi, coba kamu kerenyitkan wajah. Kayak gini ya, beberapa kali. Dan salah satu yang bisa kamu lakukan adalah menggerakkan atau senam wajah. Ini membantu untuk merilekskan otot sekaligus melemaskannya. Yang nomor 4 adalah saat kamu sudah bisa bangun, perlahan dan sebisanya, gerakan jari-jari kaki. Banyak orang yang bilang bahwa cara paling efektif untuk mengatasi ketindihan tersebut adalah dengan cara menggerakkan jari-jari kakimu. Kaki memang merupakan salah satu bagian tubuh yang paling penting dari tubuh karena menghubungkan setiap persendian dan syaraf. Oleh karena itu, cara ini bisa dibilang efektif. Yang kelima, buatlah kepalan dengan kedua tanganmu. Mengepalkan kedua tanganmu juga membantu merilekskan otot-otot tubuh hingga ke arah dada. Jadi, cobalah mengepal sekeras yang kamu bisa.
Dan yang keenam, meskipun tidak ada yang menghambat, coba paksakan diri untuk batuk-batuk. Saat sedang batuk, tentu tubuhmu akan membuat getaran yang akan tersalur di seluruh tubuh, terutama pada bagian dadamu. Ini tentu cukup membantu, apalagi saat ketindihan yang paling sakit biasanya adalah bagian dada. Dan yang nomor 7, berusahalah untuk membayangkan seseorang yang kamu kagumi atau sayangi. Apabila kamu tidak bisa memerintahkan badanmu untuk rileks ataupun melakukan kegiatan-kegiatan kecil di atas, maka cara lain adalah membayangkan orang lain. Di saat kamu membayangkan orang yang dikagumi atau disayang, tentu pikiran lebih rileks yang akan berimbas pada rileksnya tubuh juga. Yang nomor 8, hindari untuk melawan tindihan karena akan semakin membuatmu sakit, semakin melawan dan akan terasa semakin sakitnya. Daripada melawan, tekankan bahwa kamu bisa lepas dan tak akan terjerat ketindihan tersebut. Kesembilan, jika bisa, mintalah pertolongan apabila terasa begitu sakit. Cara yang terbaik adalah teriak untuk meminta pertolongan orang lain yang berada di rumah, misalkan orang tua ataupun saudara. Jika memang tidak bisa berteriak, siapa tahu saja kamu tidur sekamar dengan kerabat, maka usahakanlah untuk memanggil dengan cara menyentuhnya. Ketindihan di saat sedang tidur memang merupakan kejadian yang sangat tidak nyaman, namun masih bisa kamu atasi dengan cara yang tepat. Kalau kamu baru saja melewati fase ketindihan tersebut, melangkahlah ke kamar mandi untuk mencuci muka sejenak dengan air dingin agar kamu terasa segar kembali. Ya uma-uma, itu adalah ada banyak ya sampai 9 cara untuk mengatasi ketindihan yang sering Susan Araya alami dan juga mungkin uma-uma yang ada di rumah. So, jangan takut, jangan gundah, jangan gulana, jangan bingung. Ikuti saja beberapa tips-tips menarik tadi yang sudah Susan Araya ungkapkan dan mudah-mudahan bisa membantu ketindihan uma-uma di rumah menjadi lebih baik. So, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa share video-video dari Susan Araya jika uma-uma merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk episode selanjutnya dari uma-uma yang mau Susan Araya kupas habis di sini. Ya, long time no see, makan lontong tanpa nasi, mengucapkan kembali untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Bye-bye!